berkaitan dengan bab yang baru ya. Ya. Apakah ini digabung atau satu-satu? Nanti nomor 165 garing PPK garing 2025 garing Semarang atas nama terdakwa Iwan Setiawan itu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apa keberatan atau eksepsi atas dakwaan hukum yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat? Terdakwa dulu. Terdakwa saja ada satu kisahkan dari pengacara sesuai dengan perintah dari hakim sambungan dengan audit BPK. Sampai hakim kami belum menerima. Kami sudah berkali-kali sudah saya balik sampai hakim yang untuk bukti aja itu proses dan satu hal ini kan menjadi bahan. BPU tidak menyerahkan audit BPK. Sebenarnya keberatan terdakwa ini juga bisa langsung dikabulkan. Karena bagaimana kami bisa mengajukan keberatan karena unsur kerugian negara itu manfaat oleh tidak pidana korupsi. Boleh aja. Kita nggak tahu apa ya kerugiannya mana gitu loh. Sesuai dengan keberatan kami terdahulu bahwa LHP ini kan terlepas dari tugas perkara dan sebagai Tapi yang dimaksud dengan berkas perkara itu kan seluruh kesatuan, Pak. Ya. Jadi ini tidak ada bisa dipotong. Ya. Jadi LHP itu adalah pendapat ahli bertentangan dengan undang-undang BPK, sehingga dalam praktek Audit itu menjadi kan salah satu alasan untuk keberatan atau kesempatan untuk ngomong itu karena memang kami tidak melihat uraiannya. Apakah eksepsi ini akan diundur dulu atau bagaimana majelis sampai kami dapat? kami tidak mau diundur, kita langsung akan aja. Nanti silakan kalau ada share saja bahwa tidak perlu kita tunda. Silakan dan sampaikan keberatannya nanti. Iwan Setiawan, silakan terdakwa Setiawan dibacakan keterangan. terima kasih yang mulia. Nota keberatan terdakwa yang bertanda tangan di bawah ini dengan perincian miliar 392.219. Jadi aspri saya mana aspri saya? Mana asprinya? Aspri? Nota keberatan atau perlawanan yang paling esensial di sini adalah yang belum pernah memang disentuh oleh hakim manapun dalam perkara korupsi BUMN. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Itu adalah undang-undang yang pertama diterbitkan oleh pemerintah yang sekarang, yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara. Ya, artinya kejaksaan tidak berwenang lagi menangani perkara keuangan kerugian dari BUMN. Itu dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dua undang-undang, bukan penafsiran kami. Di dalam pasal penjelasan pasal 4B jelas-jelas disebutkan kerugian dari BUMN karena ya bukan lagi kerugian negara. Jadi kejaksaan tidak berwenang. Itu yang paling fatal di sini. Dan itu dua undang-undang loh, bukan satu. Memang kami tahu kalau sampai ini gol, Anda bisa bayangkan seluruh perkara BUMN akan kolaps, termasuk semua itu kasus Pertamina. Tapi siapa tahu berkat ide jenius Hotman Paris dan tim kan. Tapi yang benar undang-undangnya begitu. Bukan itu undang-undang tidak dibuat secara silap, bahkan dirubah, dipertegas lagi.
dipertegas lagi 2 kali di bawah undang-undang. Ya, 2 kali di bawah undang-undang. Entah kenapa dalam perkara korupsi BUMN lain, entah kenapa kuasa hukumnya tidak memakai ini. Itu satu benar-benar kami menganggap itu tim kuasa hukumnya BUMN lain itu agak kelupaan kali ya. Tapi jelas-jelas Bu, ya, bukan lagi kewenangan dari kejaksaan, bukan lagi kerugian negara. Itu benar-benar kalimatnya itu tidak perlu penafsiran. Ada kata-kata bukan kerugian negara, itu kerugian BUMN itu sendiri. Dan oleh karenanya bukan lagi perkara korupsi. Berarti yang berwenang adalah Polri. Yang kedua, dasar perkara dakwaan pidana korupsi ini kan karena katanya laporan keuangan dari Sritek palsu, isinya bohong, diduga. Tapi itu kan kewenangan polisi, bukan kewenangan jaksa. Belum ada penyidikan. Jadi bagaimana bisa itu dipakai dasar surat dakwaan? Demikian juga invoice untuk PKPU di pengadilan niaga. Katanya itu fiktif, tapi kan sudah ada 3 putusan pengadilan menyatakan prosesnya oke-oke aja semuanya. Yaitu putusan pengadilan niaga PKPU, putusan pengadilan niaga homologasi mensahkan perdamaian, putusan homologasi, putusan kepailitan, semuanya tidak dibahas dalam surat dakwaan. Jadi bagaimana bisa jaksa menyampingkan 3 putusan pengadilan niaga? Dan satu lagi yang paling fatal adalah proses kepailitan PT Sritek sekarang ini sedang dalam taraf di mana seluruh kreditor termasuk 3 bank daerah ini mengajukan mendaftarkan tagihan untuk nanti dibayar dari hasil penjualan pelelangan, dan itu kan masih dalam proses. Jadi bagaimana bisa dihitung kerugian 3 bank daerah ini, karena dia bakal dapat nanti uang dari hasil penjualan AC ini kan dalam proses kepailitan akan dapat nanti kan recovery akan ada. Jadi jangan-jangan nanti malah lunas atau lebih banyak, kita nggak tahu. Artinya surat dakwaan ini prematur ya.